Perkenalkan, saya Maya Musda, calon guru penggerak angkatan 10 dari UPT SMP Negeri 2 Mati Sompo. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Haja Bania. Beliau adalah guru IPS di SMP Negeri 2 Mati Sompo. Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Haji hari ini? Oh, alhamdulillah sehat dan baik. Alhamdulillah sehat ya Bu Haji. Jadi hari ini Bu Haji kita akan bercakap tentang observasi. Jadi nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Atau sebelum saya melakukan supervisi kelas, ya Bu. Jadi di sini adapun tujuan kita lakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan nantinya di kelas. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan observasi itu merupakan persiapan awal. Jadi sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, agar nanti Ibu lebih siap dan lebih percaya diri ketika melakukan kegiatan pembelajaran atau proses observasi jadi nanti bagi ada beberapa pertanyaan yang saya akan sampaikan kepada Bu Haji. Jadi pertanyaan pertama yaitu berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang Ibu akan sampaikan nanti di dalam kelas. Jadi kira-kira tujuan pembelajarannya yang Ibu Haji sampaikan nanti. Terima kasih Bu Maya untuk hari ini rencana observasi yang akan saya lakukan. Artinya kegiatan pembelajaran yang saya lakukan nanti Bu berdasarkan RPP atau rancangan pembelajaran yang saya sudah siapkan, yang mana isinya saya tulis di situ ada beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang akan saya capai nantinya adalah yang pertama adalah peserta didik mampu menyebutkan tentang sumber daya alam di lingkungan Kecamatan Lanrisan. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran yang akan saya capai nanti adalah peserta didik mampu menjelaskan pemanfaatan sumber daya alam. Kira-kira itu tujuan pembelajaran saya. Oh, berarti ada dua tujuan pembelajaran yang Ibu akan sampaikan. Nah terus selanjutnya bagaimana dengan area pengembangan yang Ibu Adi sampaikan atau Ibu Adi lakukan di dalam kelas nantinya? Baik Bu, rencana insya Allah di kegiatan seperti saya nantinya area pengembangan yang saya lakukan ada dua hal, yaitu aspek pengetahuan dan keterampilan. Ya, di mana di aspek pengetahuan nanti siswa atau peserta didik mampu menguraikan tentang sumber daya alam, ya. Kemudian manfaat sumber daya alam untuk lingkungan wilayah Kecamatan Lanrisan. Ya, kemudian pada aspek keterampilan, pengembangan keterampilan rencana nanti di sini Bu ada unit kerja dari siswa melalui diskusi. Jadi siswa mampu mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, kemudian ada rangkuman dan pemaparan oleh siswa. Ya. Jadi area pengembangan yang Ibu ajarkan lakukan dalam kelas yaitu ada dari aspek pengetahuan dan keterampilan berarti ya. Iya. Jadi mungkin dengan rancangan pembelajaran yang Ibu Adi akan sampaikan dalam kelas ada segi strategi pembelajarannya ya Bu Haji, model pembelajaran ataupun dari metode pembelajarannya, strategi pembelajaran yang Ibu Adi akan lakukan dalam kegiatan pembelajaran itu. Ya, baik Bu, rencana dari RPP yang sudah sesusun kemarin itu setelah tujuan pembelajaran ada model dan metode. Yang pertama strategi dulu ya. Strategi yang saya lakukan nanti rencananya di sini adalah pembelajaran berdiferensiasi. Artinya saya menyiapkan materi itu berdasarkan kebutuhan siswa, ya. Bagaimana kesiapan siswa dalam hal ini untuk menerima materi, karena kita tahu dari awal kan kita melakukan dulu tes diagnostik dalam yang bermateri, ya. Kemudian Ibu saya tetap porsi nanti di sini adalah sasaran saya adalah di aspek pengetahuan dan keterampilan. Saya punya sasaran peserta didik sudah mampu menampilkan, ya, mampu tampil minimal bisa ke depan kelas mempresentasikan hasilnya.
Adapun materi yang saya bawakan nanti ini modelnya adalah PBL atau problem listening ya. Dengan mungkin metode yang saya lakukan ada diskusi, saya gabungkan misalnya nanti ada diskusi, ceramah dan tanya jawab ya. Dan terakhir nanti insya Allah saya rencana ada penugasan di dalamnya. Jadi di sini Bu Aji, tadi kan Bu Aji juga yang ingin Bu Aji pengembangan yang ingin Bu Aji lakukan di dalam kelas, yaitu dari aspek pengetahuan dan keterampilan yang mana nanti Bu Aji menggunakan pembelajaran berdifferensiasi di dalamnya, supaya bagaimana kita bisa memetakan siswa di dalam kelas nanti sesuai dengan kemampuan siswa seperti itu ya Bu Aji. Kemudian rencana yang akan Bu Aji terapkan di dalam kelas kan menggunakan strategi pembelajaran berdifferensiasi, yang mana nanti diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosionalnya itu Bu Aji. Iya. Terus bagaimana dengan media pembelajaran yang Ibu Aji akan pergunakan di dalam kelas itu? Oh iya. Demi lancarnya kegiatan plus belajar nanti, karena salah satu faktor yang menarik anak-anak belajar itu untuk siapkan media. Dan insya Allah di setiap pembelajaran saya selalu siap dengan media. Dan berhubungan dengan materi yang saya bawakan adalah pemanfaatan sumber daya alam. Insya Allah saya rencana nanti anak-anak membawa media secara langsung, yaitu jenis-jenis ikan dari WIPO, karena kebetulan pada ini adalah daerah pantai yang otomatis sumber daya alam kita ada. Dan tetap saya juga siapkan gambar dan insya Allah saya tayangkan video melalui LCD nanti bagaimana keadaan alam di sekitar wilayah kecamatan dan desa yang cenderung dominan pekerjaan utama masyarakat di sini adalah nelayan. Perhatian. Siap. Perhatian. Siap. Baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, hari ini hari Selasa kita belajar IPS ya. Nah, namun sebelum lanjut materi, Ibu mau mengecek dulu kehadiran pada hari ini ya. Jadi saya percaya bahwa anak-anak pada hari ini semua dalam kondisi sehat dalam menerima materi pembelajaran ya. Nah, bagaimana kehadirannya hari ini? Siapa yang tidak hadir? Rehan, siapa lagi? Ya, siapa lagi? Oke. Ya, jadi anak-anak sekalian, mari kita berdoa untuk teman kita yang tidak hadir. Semoga di pertemuan berikutnya insya Allah sudah bisa hadir bersama dengan kita ya. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi saya kira itu kehadiran kamu hari ini. Baik anak-anak sekalian, pertemuan hari ini tetap seperti biasanya. Sebelum memasuki materi, tetap mengingatkan sebelumnya mari kita dulu menyanyi lagu Profil Pancasila. Ya, masih ingat? Masih. Semangat. Oke, kita mulai 1, 2, 3 mulai. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi.
lalu. Namun sebelum memasuki materi inti, Ibu mau tagih dulu, Ibu mau mengingatkan dulu, masih adakah anak-anakku yang ingat tentang letak geografis Indonesia? Naikkan tangannya yang tahu, naikkan tangannya. Naikkan tangannya, satu orang. Asayu mungkin? Ya, coba Asayu. Letak geografis Indonesia, masih ingat nak? Coba disebutkan atau dibacakan. Tegak geografis adalah provinsi Sumatera Utara berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Ya, dan kemudian Indonesia berada pada dua benua dan samudra. Nah, saya mau minta satu perempuan sebutkan benua apakah dan samudra apakah itu? Oke, Putri. Benua Asia dan Australia. Kemudian Samudra India dan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Benua Asia dan benua Australia. Kemudian Indonesia juga diapit oleh dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Baik anak-anakku sekalian, karena Ibu bawa petanya di atas, Ibu meminta tolong Aurel barangkali bisa ditunjukkan nak, di mana letak benua Asia di peta di sini. Oke, silakan Aurel naik. Bisa mau diangkat sama temannya Aurel? Ya berani dong, sendiri saja Aurelnya yang naik. Ya silakan naik Aurel. Pasti. Nah teman-teman yang lain anak-anak sekalian, lihatlah ini Aurel menunjukkan di mana posisi benua Asia pada peta dan benua Australia. Ya. Nah ini Australia dan mana benua Asianya? Coba yang lain sudah lihat? Sudah lihat? Oh, sudah? Oke, jadi tepuk tangan dulu untuk Aurel dia sudah bisa menemukan benua Asia dan benua Australia. Satu lagi yang Ibu meminta, saya meminta dari siapa yang mau naik tunjuk benua samudra yang mengapit Indonesia. Samudra apa anak sekalian? Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Ya pasti bisa gabung hari ini. Tunjuk nak mana Samudra Hindia dan mana Samudra Pasifik. Oh ya, ini katanya Indonesia diapit oleh Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Oke, tepuk tangan untuk aku. Baik, anak-anak sekalian, jadi Ibu sudah mengingatkan dan alhamdulillah sudah tahu semua bahwa Indonesia itu secara geografis diapit oleh dua benua, yaitu benua apa nak? Asia dan Australia. Kemudian diapit juga oleh dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Baik, pada hari ini Ibu sampaikan bahwa tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah keragaman sosial budaya Indonesia. Ya, jadi ini yang akan kita pelajari hari ini. Keragaman sosial budaya Indonesia. Nah, anak-anak sekalian silakan dibuka buku paketnya, dibaca bukunya dulu tentang keragaman sosial budaya di Indonesia. Ya, silakan buku paketnya anak-anak sekalian, silakan dibaca ya. Ya, baru kelompok membacanya nanti bersama dengan temannya yang tidak punya buku ya. Yang tidak punya buku. Ingat dalam membaca harus berbagi dengan teman, ya. Memberikan informasi kepada temannya. Inilah materi kita di atas. Inilah yang kita mau pelajari. Ya, sebentar anak-anakku sekalian, 5 menit kemudian Ibu minta menuliskan hal-hal apa yang kamu ketahui melalui pembelajaran tadi, melalui bacaan tadi, ya. Jadi silakan dibaca.
informasi dengan temannya ya, tukar informasi dengan temannya dari bacaannya. Kemudian rumuskan, bisa ditulis-tulis dulu di buku catatannya apa yang kamu mau tuliskan nanti di atas. Atau ada yang ingin kamu tanyakan dari materi ini. Nah, jadi ambil buku catatannya nak, tulis-tulisnya nanti di situ. Apa yang ingin kamu kemukakan nanti. Mungkin ada yang mau memberikan pendapat, ada yang mau menulis, ada yang mau berkomentar, bahkan mungkin ada yang mau protes dengan bacaannya. Boleh. Ya, jadi silakan dibaca bukunya dulu nak. Siapkan dalam catatan-catatan kecil, ya. Kemudian ibu persilakan nanti memberikan komentarnya. Apakah dalam bentuk tulisan di bukunya, atau mau naik menulis, atau mau naik menjelaskan apa yang sudah dibaca, ya. Jadi sebentar beri kesempatannya, ya. Silakan dibaca bukunya nak, dibaca tulisan di buku paketnya. Bagaimana Putri? Sudah siap? Ya, yang lain laki-lakinya sudah siap? Sudah ada yang ditemukan? Sudah ada yang ingin dibicarakan? Kenapa ya yang menghayal? Ada apa ini ya hari ini? Tidak ada moodnya belajar. Kenapa ya? Ya? Kalau Ridwan, kenapa Ridwan? Tak dodolnya menjadi cerita. Nah, kenapa Ridwan? Kita coba baca bukunya ya. Ya, sebentar naik, menuliskan. Nah, barangkali Putri, tadi janji dari pertama sudah siap. Dihapus papannya dulu Putri nak, baru tulislah apa yang ingin kamu kemukakan melalui bacaan tadi ya. Bersiap yang lainnya, yang lain juga naik menulis semua. Yang tulis itu yang harus di atas sekalinya tadi tulisannya. Ya bisa dalam bentuk kertas, kalau mau malu-malu naik tulis di kertas setelah sama ibu nanti tulisannya ya. Atau mungkin mau berdiri di tempatnya boleh ya. Jadi terserah anakku mau apa, yang jelasnya hari ini kita kemukakan apa yang kamu ketahui dari bacaan tadi ya. Ya. Barangkali laki-laki ada yang sudah siap mau menggambar. Gambar apa yang kamu kemukakan sesuai dengan materi tadi. Kalau ibu perhatikan ada di situ gambar finishing ada. Nah, saya cari laki-laki nanti pasti ada yang mau naik menggambar di papan tulis ya. Ada? Sudah mulai berpikir. Mau curahkan semua perasaannya melalui gambar boleh. Ya. Ya.
dia mau baca apa yang dia sudah ketahui tadi dalam materi. Berdiri saya berdiri. Jadi ya, yang lain diperhatikan ya, nak diperhatikan. Nah, rupanya saya ada temuannya juga setelah membaca tadi. Ya, silakan Mas saya. Sekarang menjadi mencari lembaran yang diberikan kepada masyarakat. Lanjut, apa lagi coba bilangnya. Negara muda juga mencari lembaran yang diberikan kepada masyarakat seperti senjata, bersama kita ada dan tempat tinggal. Iya, jadi As-Sahih tadi menjelaskan bahwa keragaman budaya Indonesia juga mencakup beberapa hasil-hasil yang lain. Seperti apa? Ada bukunya. Senjata, apa lagi? Sawah, apa lagi? Nah, itu informasi dari As-Sahih. Kalau Putri tadi apa yang dikembang oleh Putri? Coba dibaca, nah. Apa yang dikembang oleh Putri? Putri mengatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu bangsa dunia yang memiliki tradisi ya. Sama lagi ya, sekarang Kesa barangkali mau tulis kalian punya ulang tulisannya ya. Ya ini dia Kesa juga mau menuliskan apa yang dia temukan melalui bacaannya tadi. Ya kita lihat ini Kesa bagus karena dia sudah menulis di bukunya ya. Jadi itu salah satu caranya ya nak, kalau ada kita temukan bisa dicatat-catat di buku dulu ya. Baru kita tampilkan di atas. Oh ini dia Kesa dia dapat informasi yang dia baca di bukunya ya. Ya, faktor geografi yang memengaruhi keragaman budaya. Ya, perhatian, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ternyata hari ini ternyata hari ini anak-anak sekalian semua perhatian pada materi pembelajarannya. Sebelum ibu kasih tugas, mari kita menyanyi lagi dengan lagu profil Pancasila. 1, 2, 3, mulai. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar fikir. Oke, kembali berikan tepuk tangan kepada teman-teman kita yang sudah tampil pada hari ini. Ada Alex, baik anak-anak sekalian, selanjutnya tiba saatnya ibu mau memberikan tugas yang kamu akan kerjakan nanti secara berkelompok melalui teman sebangkunya. Silahkan dibuka bukunya nak. Buku tugasnya di halaman 14 dan selanjutnya tugas ada diperhatikan bukunya tadi di halaman 14. Kita lanjut tugasnya ada di halaman 19. Ya, ini yang kita mau kerja. Silakan di halaman 19 anak-anak sekalian naikkan buku tugasnya. Ingat buku tugasnya berwarna apa? Kuning. Kuning. Karena itu adalah kesepakatan kita bahwa buku tugas untuk IPS adalah dibungkus berwarna kuning. Silakan dibuka bukunya, ada tugas di halaman 19 dikerjakan melalui kelompoknya masing-masing, yaitu kelompok kecil dengan teman sebangkunya. Paham ya anak sekalian? Paham? Iya. Teman sebangku ini semua adalah kelompoknya hari ini ya. Silakan diperhatikan di bukunya, ada tugasnya.
Bisa jadi tepung, bisa jadi dari beras tepung. Ya, ya kan? Iya, itu yang sudah kita tambahkan. Berarti kan di kolom ya, kolom yang kita mau isinya kolom yang kita bekerja. Ini nomor 3. Mana sayur? Nasi yang digoreng. Itu adalah bagian kelengkapan belajar kita. Bukan hanya Inggris yang baru. Bisa ditambah. Contoh kayu. Biasa selain bahan bangunan digunakan untuk apa kayu? Kayu bakar boleh. Alat masak apa lagi? Digunakan untuk kayu. Ya. Bahan bangunan, papan, rumah, ya. Tambang. Tambangnya adalah pasir. Digunakan untuk apa pasir? Ya. Buat bangunan juga. Kalau dia tambangnya adalah emas, digunakan untuk apa tuh emas? Dijadikan perhiasan. Jadi bisa diganti tuh tambangnya nanti nggak bisa. Bisa diganti menjadi tambang minyak. Silakan dikerjakan. Jadi nanti naik kalau tulis isi kolomnya di atas ya, persentase nanti naik isi kolomnya. Cek coba, kenapa kamu dengan di sebelah kenapa? Ya, Bu, ada di sebelah ya. Misalnya sungai. Di sebelah dalamnya adalah sungai berbuat adalah air. Aliran sawah, irigasi, pertanian, ya. Nah,
Ya, kenapa? Biasa kenapa nak? Apa hasilnya? Apa yang Ya, nanti kita bertukar informasi dengan kelompok lain ya. Ketika dibacakan pekerjaannya, kelompok lain bisa menanggapi, bisa menambahkan. Kenapa pasti? Coba yang minta salah satu bagi lucu ya hasilnya bisa satu orang. Mana Harsima ada Harsima? Ada Harsima, coba bagi Harsima dibaca dulu pekerjaannya satu kan? Masih betul udah baca ini. Ya, masih. Jadi coba Harsima yang baca dulu. Jadi Harsima bagi Harsima baca dulu hasil pekerjaannya. Sudah yang lain diperhatikan. Harsima ada pertama tentang tugasnya
Itu tadi apapun kondisi, apakah itu bapak saja, masa aja setelah anak-anak untuk berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, coba Putri dulu ya, naik tuliskan kembali nak hasilnya tadi. Ya. Putri yang naik tuliskan hasilnya satu saja ya. Kenapa enak kau nggak masuk di sini? Ya, tadi katanya digunakan sebagai makanan pokok. Berikut saya panggil yang siapa? Fitra. Nah, itu hasil tadi. Banyak sekali jawabannya tadi. Masukkan bagian ini. Ya, nah itu dia tuh. Itu dia. Ini air kami. Pakai sini. Tambang pasir. Tambang kah? Ya, ini dia Fitra. Tunjukkan hasil pekerjaannya. Ya, dari kelompoknya Fitra. Ya, sumber daya alamnya adalah perkebunan, ya. Ya, menuliskan sumber daya alamnya adalah perkebunan, ya. Bentuknya berupa apa datanya? Adalah buah-buahan, ya. Pemanfaatannya ya, buah-buahan dan sayuran, ya, bagus. Nah, pemanfaatannya adalah untuk digunakan sebagai apa? Makanan sayuran. Itu dek sama semuanya. Baik, tepuk tangan dulu semua yang melihat tepuk tangannya. Kalau kita berdebat, dengan Fitra, ya, sekalian tadi persentase dua orang. Masih ada yang mau naik? Masih ada yang mau naik? Ya? Nah, coba perhatian anak-anak sekalian dan untuk pembelajaran tadi, apa kesimpulan belajar tak? Apa kira-kira kesimpulan belajar tak hari ini dari apa yang kamu kemukakan tadi? Kita mengetahui tentang apa, Putri? Kita mengetahui tentang apa? Pemanfaatan sumber daya alam. Ya, coba dibilangin nak. Kesa, coba berdiri Kesa. Dia mau menjelaskan bahwa materi kita hari ini adalah pemanfaatan sumber daya alam. Masih ada yang lain yang bisa mengutamakan pendapatnya materi apa saja yang kita terima hari ini anak sekalian? Ya? Apa lagi nak? Apa lagi? Selain pemanfaatan sumber daya alam. Ya? Ya, ini coba berdiri Putri juga, berdiri nak. Dia juga memberikan kesimpulan bahwa hari ini kita mengetahui tentang keragaman sosial budaya masyarakat. Baik anak-anak sekalian, jadi kesimpulan pembelajaran kita bahwa hari ini kita mengetahui tentang keragaman dan pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia, ya. Jadi itu anak-anak sekalian ya, kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Kemudian tetap memberikan tugas, ya. Tugasnya adalah kamu menuliskan sumber daya alam yang ada di sekitar tempat tinggalmu, ya. Diulangi, tuliskan sumber daya alam yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Kita berada di kecamatan mana nak? Kecamatan Bisa. Daerah Bisa, daerah apa?
pertemuan berikutnya ya. Nah, jadi itu. Nah, sekarang sebagai penutup pembelajaran hari ini, bagaimana perasaan belajarnya? Ada yang merasa senang? Ada yang tidak mau belajar? Ada? Semua merasa senang? Nah, coba saya apa perasaan tersendiri hari ini? Menyenangkan. Aurel, bagaimana perasaan belajarnya hari ini? Menyenangkan. Jadi Ibu mengucapkan terima kasih atas perhatiannya selama belajar ya. Alhamdulillah kita belajar hari ini dengan baik ya. Baik anak-anakku sekalian, sudah ingat tadi tugasnya ya. Jadi Ibu akan tagih pada pertemuan berikutnya. Baik anak-anakku sekalian, mari kita menutup pembelajaran pada hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada pasca observasi bersama saya Maya Musda, calon guru penggerak angkatan 10 dari UPT SMP Negeri 2 Martiro Sompe, Kabupaten Pindrang. Saat ini saya masih ditemani Ibu Haja Bania sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan Supervisi Akademik, dan juga Pak Mundani sebagai pengajar praktik saya pada pendidikan guru penggerak angkatan 10 ini. Assalamualaikum Pak. Ya, Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu Haji? Alhamdulillah sehat. Ya, Alhamdulillah Bu Haji ya. Sudah berjalan dengan baik. Jadi Bu Haji bisa diceritakan kembali bagaimana tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang Ibu Haji telah lakukan di kelas pada saat supervisi. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi berdasarkan RPP yang saya sudah siapkan kemarin, kembali saya sampaikan bahwa tujuan pembelajaran yang telah saya sampaikan ke anak-anak ada dua. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menyebutkan sumber daya alam di sekitar wilayah kecamatan Lambesan, dan yang kedua adalah di tujuan pembelajaran saya peserta didik mampu menjelaskan pemanfaatan sumber daya alam. Nah, berkaitan dengan area pengembangan yang saya lakukan di kelas itu Bu, dengan langkah-langkah tahapannya, alhamdulillah menurut rancangan saya semua saya sudah lakukan di kelas. Selanjutnya barangkali saya paparkan ya Bu hasil kegiatan yang saya telah lakukan. Jadi area pengembangan yang telah saya lakukan ada dua, berdasarkan praobservasi dulu dan isi dari rancangan di RPP saya, yaitu yang pertama adalah aspek pengetahuan. Pengembangan di aspek pengetahuan yang saya lakukan di sini Bu, anak-anak sudah mampu melakukan diskusi dan memaparkan tentang sumber daya alam, bahkan bisa menyebutkan satu persatu contoh sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Kemudian anak-anak juga melalui pengembangan pengetahuannya mereka dengan bantuan media, mereka mampu menjelaskan beberapa manfaat dari sumber daya alam itu. Lanjut Ibu, di area pengembangan yang kedua yang saya fokus di RPP kemarin itu adalah keterampilan. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, anak-anakku sudah memperlihatkan unjuk kerja, hasil diskusi dan menuliskan melalui rangkuman, kemudian disetor ada juga melalui penugasan. Jadi itu hasil pengembangan yang saya lakukan selama kegiatan di kelas. Jadi area pengembangan yang Ibu Haji lakukan di dalam kelas yaitu pengembangan pengetahuan sama keterampilan Bu Haji ya. Terus menurut Bu Haji, apakah yang Ibu Haji lakukan itu area pengembangan yang Ibu Haji sudah sampaikan tadi, apakah menurut Ibu Haji itu apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau bagaimana Bu Haji? Kalau dipikir ya artinya betul-betul saya sudah mengikuti langkah-langkah pembelajaran, tetapi kembali namanya manusia biasa,
pada saat saya tampil kemarin itu Bu, ada beberapa kendala yang saya lakukan. Saya menyadari sepenuhnya bahwa di rancangan saya itu ada saya penekanan model pembelajaran berdiferensiasi. Dalam hal ini harus memberikan pembelajaran kepada anak berdasarkan kesiapan belajar anak. Rupanya sebagai manusia biasa Ibu, ada yang saya lupa. Karena dalam hal ini termasuk kendala yang saya temui kan adanya anak-anak yang kurang aktif. Mungkin dari teknik yang ketika saya di pemberian materi tidak kurang memahami kemampuan anak didik saya. Termasuk mungkin ada yang sebenarnya tidak bisa disuruh mempersentase, kenapa saya suruh akhirnya kelihatan kelemahan saya di situ itu termasuk kendala saya Bu dalam kegiatan proses belajar kemarin. Jadi yang Ibu Aji lakukan itu sudah berjalan dengan baik, tapi masih ada kekurangan yang Ibu Aji dapatkan atau kendala-kendala pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas ya Bu Aji. Ya seperti itu. Jadi di sini kekurangan atau kendala-kendala yang biasa Ibu Aji dapatkan di dalam kelas itu masih ada anak-anak yang kurang aktif seperti itu ya Bu Aji. Jadi masih ada beberapa siswa yang tidak terlibat atau kurang aktif di dalam proses pembelajaran terutama itu. Terutama dalam kegiatan diskusi ya Bu Aji. Kira-kira Bu Aji, menurut Bu Aji, kira-kira hal itu bagaimana hal itu bisa terjadi menurut Ibu? Kenapa siswa itu bisa kurang aktif, kenapa tidak mau ikut terlibat dalam diskusi misalnya. Baik Bu, saya juga sangat menyadari dalam hal ini perlu mungkin saya kembali belajar lebih banyak lagi, terutama melalui BMM seperti yang terjadi sekarang, bahwa di kegiatan proses belajar itu ada namanya kesepakatan kelas, ya ada namanya salah satu kesepakatan kelas yang saya tempati pada saat itu Bu, menghargai pendapat orang lain. Nyatanya saya sangat lupa di pendampingan saya di kegiatan kelompok anak-anak, mungkin saya agak lupa sehingga anak-anak ada yang kurang aktif, ada yang tidak bisa berbagi pendapat dengan temannya. Akhirnya muncul kelemahan saya di sini, muncul kekurangan saya. Ada anak yang tidak aktif, oh ini adalah kekurangan saya karena saya tidak kurang memperhatikan bahwa ada kesepakatan kelas yang saya sepakati sama anak-anak, termasuk mereka memberikan pendapatnya, menghargai pendapat orang lain. Paling menonjol juga kekurangan saya di situ kurang menjaga kebersihan. Padahal salah satu target kami di kesepakatan kelas